Ya. Semenjak gue menikah, banyak yang gue keselin. Itu yang salah menurut gue. Karena kita menikah dengan orang yang kita ingin, bukan dengan orang yang ingin kita ubah. Ngobrol sama anak lo. Anak gue tuh kasihan banget gak sih? Ini beneran? Ini beneran. Di Makassar waktu itu, gue masih punya fotonya di Makassar. Buku kambing jantan ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan. Jadi semua berhubungan dengan binatang. Apakah di dalam hayalan lo mereka itu adalah teman-teman lo? apakah saya sadar saya seorang binatang, jadi saya harus membuat buku yang kemarin si Anissa sempat nanya sama gue. Kamu kan dulu kan pas pacaran bilang kamu gak suka anak kecil. Sekarang kamu berubah ya, kamu jadi suka anak kecil. Bentar dulu, aku suka anakku. Tapi anak kecil lain enggak. Tetap masih. Tetap masih suka kesel. Jadi buat gue di rumah aja ya udah gini-gini doang. Oh, anak gak punya teman. Gak punya teman bergaul, gak punya nongkrong. Kemarin tuh gue sama Ernest ngobrol kan, terus dia bilang gini, lo gimana di rumah aja? Terus gue bilang, iya nih gue kangen keluar. Terus dia bilang, lo bukannya anak rumahan ya? Lo mau keluar mau ngapain? Lo kan gak punya teman. Iya, gue mau keluar, mau sendirian. Gue mau sendirian di luar. Gue mau ke Citos ngopi di Liberika sendirian. Bukannya gue keluar ketemu temen. Oh, jadi sebenarnya pada saat banyak meme yang bilang pada saat aku kangen main, aku pengen peluk teman-teman, itu nggak berlaku ya buat lo? Itu sama sekali enggak. Aku pengen peluk teman-teman. Apakah aku memeluk udara kosong? Apa yang aku peluk? Oh, Jadi, tapi kan ya lo ada gitu. bini lo dong. Ada istri, ada. Itu bukan teman? Itu lebih dari teman. Oh, so iya. Mumpung direkam, jadi gue baik-baikin aja, siapa tahu dia nonton. Gue tuh penasaran dari dulu. Kita tahu semua judul buku lo, atau bahkan yang lo tulis itu kebanyakan menggunakan nama-nama binatang. Binatang. Taurus lah, koala kuma, Brontosaurus ya. Terus koala kuma, kambing apa tadi? Kambing jantan. Kambing jantan. Kok gue mau bilang kambing ngepet sih? Ada kambing ngepet ya. Kambing mencari duit sambil menjaga lilin ya. Kambing ngepet. Itu agak aneh sih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semua berhubungan dengan binatang? Apakah di dalam hayalan lo mereka itu adalah teman-teman lo? Apakah saya sadar saya seorang binatang, jadi saya harus membuat buku yang kenapa? Karena waktu zaman gua dulu Lun, itu semua karya tuh pasti keren. Jadi kalau orang bikin buku tuh Evil I'm in Love, Me versus High Heels, keren gitu. Nah waktu itu gue mencari cara gimana caranya beda. Nah jadilah gue bikin, gak pernah ada orang yang punya karya dengan judul yang jelek, yang aneh. Kambing jantan lah gue taruh gitu. Jadi itulah kenapa judulnya gak jelas, karena menurut gue semua orang terlalu keren aja gitu. Jadi gue pengen bikin yang gak jelas. Nah sempat terjadi banyak drama sih di beberapa toko buku kambing jantan itu ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan. Karena dipikirnya itu buku tentang beternak kambing. Yang bikin gue sakit hati, sampulnya itu kan muka gue ya. Jadi kan dia ngeliat ada muka gue, terus ada judul, apakah orang ini gembala kambing? Apakah dia sedang memberikan tips dan trik cara berternak kambing yang benar? Jadi ditaruh di rak buku di Gramedia tuh, di beberapa toko buku. Ini beneran? Ini beneran. Di Makassar waktu itu, gue masih punya fotonya di Makassar. Buku kambing jantan ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan. Jadi buku gue. Maksudnya itu keputusan apa sih? Itu orang lagi lihat-lihat buku gue, kayak ini ada aura-aura nggak enak nih dari buku ini ditaruh di situ. Jadi tapi ya itu resiko kita membuat judul buku yang mungkin orang nggak familiar pada zaman itu kan orang nggak
Nggak familiar lah dengan judul yang nggak jelas gitu kan. Gitu. Ya, tapi kan dengan ketidakjelasan lo membawa lo seperti sekarang ini. Itu rumus gue adalah jangan jadi yang paling baik, tapi jadi yang paling beda. Kalau kita beda, kita sendirian. Jadi Out of the box. hidup gue adalah untuk mencari selalu pembeda-pembedanya apa. Abis ini gue bikin apa lagi yang beda ya, gitu kira-kira. Dan lu juga berhasil di Twitter pada saat itu. Lu Pada salah satu saat itu pionir ya. juga loh. Di Twitter ya. Kalau Twitter itu pas buat gua karena lu menulis sesuatu dalam 140 karakter gitu. Jadi gue tiap hari sebagai penulis ya, merasa punya tantangan gitu. Bikin apa yang lucu-lucu ya? Gimana caranya biar orang seneng ya bacanya ya gitu. Jadi itu tantangan buat gua. Cuman kan sekarang gue udah gak mainan Twitter lagi kan. Jadi ada rasa kangen juga. Kalau Instagram gue nggak terlalu gimana ya, foto gitu ya. Gue nggak terlalu seneng gitu. Tapi Foto-foto kalau di Instagram segala. gitu kayak ngobrol sama anak lo. Anak gue tuh kasihan banget gak sih? Kalau 15 tahun lagi dia buka Instagram dan melihat, apakah ini ayahku? Terus dia nanya, ayah kenapa engkau berbeda? Kenapa engkau tidak seperti ayah-ayah temanku? Terus gue jawab, gue jawabnya juga gitu lagi. Anak gue senang baca loh. That's good. Iya aneh banget. Dia umur berapa sih sekarang? Baru umur 11 bulan, tapi 11 bulan. 11 bulan membaca. Iya, maksudnya naruh buku terus ada gambar-gambarnya gitu loh. Dia belum bisa, dia masih buta aksara, dia masih belum bisa membaca. Hobinya masih gumoh, masih lagi seneng-senengnya gumoh dia. Tiba-tiba keluar itu. Cuma dia seneng ada buku di depan dia ya. Technically tidak membaca sih. Cuma dia seneng depan dia ada buku kan ada gambar-gambarnya tuh. Sama dia dibuka lagi. Wah, terus alisnya dikernyitkan gitu. Kalau bukunya diambil dia marah gitu. Kalau kadang-kadang gue suka iseng kan ngambil bukunya. Woi balikin lo gitu. Dia tiba-tiba bisa ngomong. Wah, anaknya mau tawuran. Enggak ya. Maksudnya dia marah lah kalau diambil. Ya. Namanya juga orang tua kan. Pasti foto-foto di Facebook kan foto bayi mereka kan. Gue sempat ada masa di mana kenapa teman Facebook gue jadi kayak buku harian Unyil ya kan, ada manusia botak dari atas sampai bawah kan, kayak ini apa, kenapa lu punya anak ya udah, tapi ini kan Facebook lo, kenapa foto lo ganti dengan foto anak lo gitu. Nah gue sekarang melakukan itu. Jadi foto gue di game, foto gue di game apa, gue baru tahu ketika gue punya anak. Jadi dulu tuh gue kayak ngeliat kenapa sih orang ngebangga-banggain anaknya, kayak misalnya anaknya temen gue gitu kan, di celana gitu. Terus direkam sama dia di IG kan. Kayak, ih pinter, di celana, pinter, ayo kita ganti. Sementara gue umur 30 tahun, kalau di celana gak pernah ada yang bilang gue pinter. Gak ada yang bilang. Gak ada, lo dibagi-bagi sama orang, bego lo. Toilet. Iya. Maksud gue adalah, apa ya, kayak dulu tuh gue gak nangkep gitu. Gue gak nangkep esensi dari itu semua, membanggakan anak lah, apalah, itulah gitu. Tapi sekarang gue ngerti karena gue udah punya anak gitu kan. Jadi gue udah mulai berubah gitu. Kemarin si Anissa sempat nanya sama gue, kamu kan dulu kan pas pacaran bilang kamu gak suka anak kecil. Sekarang kamu berubah ya, kamu jadi suka anak kecil. Bentar dulu, aku suka anakku, tapi anak kecil lain enggak. Tetap masih suka kesel. Kalau lihat anak kecil masih suka kesel. Oh, tapi anak sendiri enggak. Anak sendiri enggak. Iyalah, masa anak sendiri sebelin juga tuh gila sih. Iya. Mau cerita yang lain nggak soal buku gue? Oke. Gue dari stand up gue nih. Jadi, gue karena gue saking noraknya ya, jadi penulis baru nih. Kan buku gue tuh terbit tahun 2005. Di Gramedia Pondok Indah Mall. Gue hampir setiap hari gue datengin. Gue ngeliatin buku gue gitu. Lihat buku gue. Karena kan penulis baru lah, norak lah. Terus tiap hari gue tanya stoknya ke yang pramuniaganya. Mas, Kambing Jantan ini udah berapa stoknya? Udah habis berapa gitu. Masih belum kejual Mas. Dia bilang masih gue lupa angkanya deh. Mungkin 20-30 buku lah. 20-30. Suatu weekend gue kesana ke Gramedia PIM. Gue tanya Masnya. Kan gue lihat di display kagak ada kan. Gue tanya, bukunya mana Mas Kambing Jantan gitu. Sold out Mas. Wah gila, gue happy banget kan.
Pulang ke rumah gue mau cerita ke keluarga kan, kayak gila gue jadi penulis sukses gitu. Pas pulang ke rumah gue ketemu nyokap gue bilang, kamu dari mana? Aku dari Gramedia Pondok Indah Mall. Mama juga baru dari sana, baru ngebeli semua buku kamu. Dia bilang. Itu yang beli nyokap gue sendiri. Stand up comedian itu kan datang dari kegelisahan. Semakin kita gelisah, semakin kita kesel sama sesuatu, itu akan semakin banyak materi yang kita bisa sampaikan. Gitu. Kita kesel ini, kesel itu. Ya. Semenjak gue menikah, banyak yang gue keselin. Jadi banyak bahan buat gue. Banyak bahan yang bisa saya sampaikan di atas panggung. Tentang istri, tentang anak. Ya gue tuh sampai udah, ini tau gak? Gue yang stand up yang kemarin itu kan, bahannya tuh istri sama anak gue kan. Nah, terus gue tuh sampai udah siap di depan laptop ya. Udah siap di depan komputer, mau nulis materi buat stand up komedi yang berikutnya tahun depan nih. Ya. Udah mau nulis. Gue berjanji sama diri gue bilang, oke, tahun depan temanya beda, udah cukup nih gue ledekin istri gue, udah cukup gue ledekin anak gue mau bikin tema yang lain. Tiba-tiba kan Anissa bilang, aku hamil. Ya, akan saya jadikan dia materi berikutnya. Yang kedua ini, yang bakal terakhir ini, akan saya tulis dan saya bawa ke atas panggung semua kegelisahan ini. Gue ngelihat ya, zaman gue dulu nih ya, kalau sebelum-sebelumnya nih, ataupun teman-teman gue, banyak orang tuh mau nikah dan berharap bahwa ketika nikah pacarnya berubah gitu. Ntar kalau nikah dia berubah, bisa gue ubah gitu. Yang tadinya boros jadi hemat, yang tadinya suka dugem nanti jadi enggak, apapun lah itu. Jadi banyak orang yang masuk ke pernikahan dengan pikiran bahwa gue akan mengubah orang ini dalam pernikahan. Itu yang salah menurut gue. Karena kita menikah dengan orang yang kita ingin, bukan dengan orang yang ingin kita ubah. Ya. Nah, momen itu datang ketika gue ngeliat Anissa dan gue tahu gue gak mau ubah satupun dari orang ini gitu. Jadi gue tahu kalau gue masuk ke pernikahan, gue cukup dengan apa yang gue punya gitu sih. Ini, menurut gue ya. Tapi gue setuju banget sama lo sih. Setuju banget. Kadang-kadang orang tuh ekspektasinya pengen merubah orang. Bener. Itu, wah, nih buat teman-teman yang lagi nonton mau menikah, ayo ini tips penting dari Raditya Dika, kapan lagi nih dapat yang begini? Bener loh. Lu baru kali ini serius dan bener loh. ternyata Raditya Dika mampu berpikir. Ternyata dia bisa. Ternyata otaknya bisa dipakai ya. Ternyata otaknya bisa dipakai ya. Enggak lah. You're genius, you're smart. Kadang-kadang orang tuh berpikir pelawak itu nggak pakai otaknya, tapi you know what? Menurut gue ya, pekerjaan yang perlu orang pintar sekali adalah ngelawak sih. Nulis, ngelawak. Iya, komedi susah sih emang. Susah banget. Dika, thank you so much. Obrolan kita siap, Lun. Makasih ya, Lun, atas waktunya ya. Beneran loh. Thank you banget. Congratulations once again. Salam buat Anissa. Thank you banget. See you next time. Thank you. Bye. Dadah. Thank you.